Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penentuan harga pelayanan publik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Erlina Juwita, NIM 122, Rizky Adiwibowo, NIM 141, Maya Novitasari, NIM 145, dan saya Esti Rahmawati, NIM 155. Penentuan harga pelayanan publik atau charging for service. Pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat melalui dua sumber, yaitu perpajakan dan pembayaran langsung kepada masyarakat. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Pelayanan publik yang dijual. Dalam memberikan pelayanan, pemerintah akan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak, melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan meliputi pelayanan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan limbah atau sampah. Oke, selanjutnya adalah alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Yang pertama itu adanya barang privat dan barang publik. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Yang ketiga ada prinsip keuntungan. Nah, barang privat merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati secara individual, sedangkan barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi barang yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua, kita harus melakukan kajian siapa yang lebih kompeten untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut, apakah pihak swasta atau pihak pemerintah. Yang ketiga, kita harus melakukan pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah, namun dapat dilakukan oleh pihak swasta. Selanjutnya ada efisiensi ekonomi. Dalam efisiensi ekonomi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya. Tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan. Sehingga alokasi sumber daya tidak efisien seperti penyediaan air, obat-obatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dalam menyusun pelayanan publik, tentu saja kita menemui pro dan kontra. Berikut adalah argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Yang ketiga, adanya eksternalitas merit code dan persyaratan legal. Eksternalitas merupakan biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Untuk merit good sendiri merupakan barang yang memiliki efek samping positif ketika dikonsumsi. Namun, terkadang barang tersebut kurang dihargai dan kurang dikonsumsi karena informasi yang tidak sempurna. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan oleh perusahaan milik negara serta antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Penetapan harga pelayanan, di mana kita membahas mengenai berapa harga yang harus dibayarkan. Nah, jika pemerintah hendak membayarkan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban dihitung sebesar total biaya. Total biaya tersebut terdapat beberapa kesulitan, karena pertama,
kita tidak tahu secara tepat harga biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Kemudian yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Permasalahan marginal cost pricing. Yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek ataupun biaya marginal jangka panjang. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan. Yang pertama, hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Yang kedua, semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu estimasi konsumsi. Yang keenam, mempertimbangkan ekuitas dengan mensyaratkan yang kaya yang membayar lebih. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarif. Banyak kepentingan publik yang dipungut dengan two-part tarif. Yang kedua, backlot tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Yang kelima, harga di atas margin cost. Untuk selanjutnya yaitu taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Yang keempat, polling ketika biaya berbeda-beda antar setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ikhtisar. Penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi, untuk memperoleh keuntungan, dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan.